Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazwa dengan NIM 8585024888 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Seringkali kita menganggap filsafat itu hal yang rumit dan jauh dari kenyataan. Padahal dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu adalah fondasi utama yang menjamin bahwa ilmu pendidikan ini benar-benar disebut sebagai sebuah ilmu, memiliki arah, dan memberikan manfaat yang nyata. Dalam penjelasan ini, saya akan menguraikan hubungan timbal balik keduanya, peran filsafat sebagai pisau analisis, hingga contoh penerapannya secara nyata. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan itu bekerja. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan penjamin mutu. Ia mengawasi eksistensi ilmu pendidikan dengan cara menanyakan apakah pendidikan ini benar-benar sebuah ilmu, apakah pengetahuannya jelas, teruji, dan sistematis. Filsafat ilmu menjamin keilmiahan pendidikan. Ia memastikan bahwa teori, metode, hingga penelitian dalam pendidikan tidak sekedar berdasar asumsi atau kebiasaan semata, melainkan berdasar pada rasionalitas, bukti, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai di dalamnya. Ia mengingatkan kita bahwa ilmu pendidikan bukan hanya soal mengajar agar pintar, tapi mengajar untuk membentuk manusia yang berakhlak, beretika, dan bermartabat. Tanpa filsafat, dan pendidikan bisa kehilangan arah menjadi sekedar transfer pengetahuan tanpa makna kemanusiaan. Hubungan ini bersifat dua arah. Pendidikan adalah tempat di mana gagasan-gagasan filsafat diuji, coba, dan diterapkan. Ketika kita menerapkan konsep pendidikan di lapangan, kita menemukan tantangan baru, masalah baru, dan kebutuhan baru. Masalah-masalah inilah yang kemudian menjadi bahan kaji baru bagi filsafat ilmu untuk dikembangkan, diperbarui, dan disempurnakan. Jadi, pendidikan adalah laboratorium nyata bagi filsafat ilmu agar terus hidup, relevan, dan berkembang sesuai dengan zaman. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Istilah ini sangat tepat karena lewat tiga cabang utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bisa membedah setiap masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi ini adalah pisau untuk membedah hakikat. Kita bertanya, apa hakikat peserta didik? Apakah anak itu kertas putih yang kosong atau punya potensi bawaan? Apa hakikat dari pengetahuan yang harus diajarkan? Jawaban ini menentukan bagaimana kita memandang siswa dan materi ajar. Yang kedua, yaitu ada epistemologi. Epistemologi ini adalah pisau untuk membedah cara atau metode. Kita bertanya, bagaimana cara siswa memperoleh pengetahuannya? Apakah lewat mendengarkan, melakukan, atau berdiskusi? Bagaimana cara memastikan kebenaran ilmu itu? Dari sini lahirlah metode pembelajaran yang ilmiah dan tepat sasaran. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini adalah pisau untuk membedah nilai dan tujuannya. Kita bisa bertanya untuk apa pendidikan ini diselenggarakan. Nilai apa yang ingin ditanamkan? Apa gunanya ilmu ini bagi kehidupan para siswa? Ini yang menjamin pendidikan tidak akan melenceng dari tujuan kemanusiaan. Jadi dengan ketiga alat ini kita tidak hanya memecah masalah pendidikan secara asal, tapi kita membedahnya secara mendasar, logis, dan terarah. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh konkret penerapannya. Misalnya dalam penyusunan kurikulum merdeka yang sedang kita jalani sekarang. Secara ontologi, kurikulum ini memandang bahwa setiap anak itu unik, punya potensi berbeda, dan bukan objek pasif. Maka isi kurikulum disusun agar beragam dan fleksibel. Secara epistemologi, cara menyampaikan ilmunya juga tidak hanya ceramah, tetapi berbasis kegiatan, proyek, dan pengalaman. Karena dianggap bahwa pengetahuan paling baik didapat saat siswa aktif mencari dan membangun sendiri pemahamannya. Secara aksiologi, tujuan akhirnya bukan hanya anak pintar akademik, tetapi membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter, berkebinekaan, dan beriman. Itulah nilai utama yang ingin dicapai.
Contoh lain dalam proses pembelajaran, ketika guru memilih metode diskusi kelompok, itu pun berdasar filsafat ilmu. Guru beranggapan bahwa pengetahuan bisa tumbuh dari interaksi sosial atau epistemologi. Dan tujuannya melatih kerjasama serta menghargai pendapat orang lain, yaitu aksiologi. Bahkan dalam kebijakan pendidikan, misalnya wajib belajar, di sana ada landasan filosofis bahwa pendidikan adalah hak dasar manusia dan kunci kemajuan bangsa. Kesimpulannya, filsafat ilmu bukanlah teori kosong melainkan tulang punggung ilmu pendidikan. Ia memperkuat eksistensi pendidikan agar tetap menjadi ilmu yang sah dan bernilai. Ia berperan sebagai pisau analisis yang tajam untuk membedah masalah sehingga solusi yang diambil tepat sasaran. Dan sebaliknya, pendidikan yang bermakna menjadi bukti nyata sekaligus bahan pengembangan bagi filsafat ilmu itu sendiri. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanyalah aktivitas rutin yang tanpa arah. Namun dengan filsafat ilmu, pendidikan menjadi jalan terang untuk membangun manusia yang seutuhnya. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai peran vital filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.